Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Fitrian, nomor 122170028. Nama saya Siti Nurul Komariah, NIM 122170015. Kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan tentang perancangan tata letak fasilitas usulan pabrik tas ransel untuk PT Jaya PTLF oleh AB Badan Corporate. AB Badan Corporate merupakan perusahaan konsultan yang didirikan pada tanggal 7 Februari 2020 oleh saya sebagai CEO dan Siti Nurul Komariah sebagai sekretarisnya yang terletak di Jalan Dirgantara 3 nomor 143 Ngentak, Yogyakarta. Selanjutnya untuk bill of material, ini merupakan struktur produk penyusun komponen dari tas ransel. Terdapat 27 komponen dibuat dan 18 komponen yang dibeli, sehingga total komponen utamanya terdapat 45. Kemudian untuk analisa prosesnya terdapat 4 tahapan, namun pada praktikum kali ini kita hanya melakukan tahap fabrikasi, assembly, dan packing. Untuk tahap fabrikasi 24,13 menit, pada tahap assembly 26,76 menit, dan pada tahap packing 2,7 menit, sehingga totalnya 53,59 menit. Selanjutnya merupakan OPC atau peta operasi proses, merupakan peta yang menjelaskan tentang proses produksi dari bahan baku utama hingga menjadi produk jadi. Untuk kegiatan operasi terdiri dari 147 dengan total waktu 50,76 menit, kemudian inspeksi 34 kegiatan, 2,83 menit, dan penyimpanan 1 kali, sehingga total kegiatannya terdapat 189 kegiatan dengan total waktu 53,59 menit. Selanjutnya, kita akan membuat peta perakitan atau assembly chart yang menggambarkan tentang tahap-tahap perakitan dari satu komponen ke komponen lain hingga menjadi assembly dan akhirnya menjadi assembly. Selanjutnya tentang routing sheet. Routing sheet ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah mesin aktual yang sebaiknya disediakan oleh perusahaan. Dari routing sheet ini akan menghasilkan JMK atau jumlah mesin kritis yang nanti selanjutnya masuk ke dalam MPPC. Di dalam MPPC ini dimasukkan semua nomor dari routing sheet hingga menjadi jumlah mesin aktual. Jumlah mesin aktual ini merupakan round up atau pembulatan ke atas dari akumulasi dari setiap departemen di semua routing sheet. Total mesin aktualnya terdapat 74 mesin. Selanjutnya yaitu luas lantai departemen produksi, di mana terdiri dari beberapa stasiun kerja yang terdiri dari beberapa mesin. Untuk luasan dari setiap stasiun kerja nantinya ditentukan dari banyaknya jumlah mesin, kemudian ukuran mesin, incoming, outgoing, orang, maintenance, dan transportasi. Untuk total luasan lantai departemen produksi sebesar 3.045,8331 meter persegi. Kemudian selanjutnya luas lantai produksi terdiri dari beberapa departemen, yaitu bagian produksi, gudang bahan baku utama, gudang bahan baku pendukung, storage, shipping, receiving, dan maintenance. Untuk luasan lantai produksi total yaitu sebesar 3.506,22 meter persegi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi, di mana pada struktur organisasi ini terdiri dari beberapa. Untuk manajemen puncak yaitu CEO, kemudian di bawah CEO ada direktur utama yang dibantu oleh sekretaris, kemudian di bawah direktur utama terdiri dari beberapa departemen, mulai dari departemen pemasaran, departemen personalia, departemen PPIC, departemen keuangan, dan departemen pengembangan. Untuk total seluruh karyawan yang ada pada pabrik tersebut yaitu 139 karyawan. Selanjutnya yaitu luas ruangan kantor terdiri dari 15 ruangan, mulai dari ruang CEO, ruang direktur utama, hingga musola. Selanjutnya yaitu luas lantai pelayanan produksi, yaitu terdiri dari 5 ruangan, mulai dari menara air, pemadam kebakaran, gardu listrik, kompresor, dan generator. Untuk total dari luas lantai pelayanan produksi yaitu sebesar 94,896 meter persegi. Selanjutnya, luas lantai pelayanan pabrik terdiri dari 4 ruangan, garasi, parkir mobil, parkir motor, pos satpam. Untuk luas ruangan
lantai pelayanan pabrik total yaitu 1.886,462 meter persegi. Selanjutnya, luas lantai pelayanan personel pabrik terdiri dari beberapa ruangan mulai dari masjid, kantin, toilet wanita, toilet pria, loker, dan ruang kesehatan. Untuk luasan total yaitu sebesar 546,28 meter persegi. Selanjutnya adalah ongkos material handling. Ongkos material handling ini digunakan untuk menentukan hubungan kedekatan antara satu departemen dengan departemen lainnya. Untuk ongkos material handling ini dipengaruhi oleh aliran bahan, kemudian jumlah komponen yang dipindahkan, jarak yang dipindahkan, jenis transportasi yang digunakan, itu ada 4, folding trolley, forklift, kemudian hand trolley, dan juga hand pallet. Kemudian ada frekuensi dan ongkos untuk masing-masing transportasi per meter, sehingga diperoleh total ongkos untuk masing-masing aliran, dan akhirnya diakumulasikan menjadi total ongkos material handling selama 1 minggu, yaitu 460.229,9621 rupiah. Selanjutnya dari matriks dari tabel OMH tadi, kita akan membuat tentang FTC, yaitu dari FTC total ongkos. FTC total ongkos tersebut nanti akan diperoleh matriks outflow dan matriks inflow yang akan digunakan untuk membuat matriks prioritas. Matriks prioritas ini nanti akan digunakan dalam membuat activity template block diagram. Prinsip dalam pembuatan activity template block diagram ini untuk stasiun kerja atau departemen yang berada pada prioritas 1 dan 2 paling tidak harus diletakkan berdekatan satu tembok dari departemen tersebut. Kemudian kita menghitung jumlah selnya untuk satu departemen semuanya, bagian produksi maksud saya, itu total selnya ada 394 sel. Selanjutnya kita akan membuat area allocation diagram sesuai yang sudah dibuat, yang alokasi yang sudah ada pada sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi menggunakan bantuan software WinGSP. Software WinGSP ini nanti kita akan menentukan titik koordinat, kemudian kita akan melakukan iterasi menggunakan 5 metode dengan jarak rektilinear, dan ini merupakan hasil iterasi finalnya. Kemudian ini merupakan matriks yang dihitung secara manual, dan ini adalah perbandingannya untuk OMH yang ada pada WinGSP dan OMH hitungan. Pada metode install layout terdapat selisih 135,98 dan pada improve by estimated department 14,12. Berikut merupakan AAD revisi, dan ini AAD revisi di Selanjutnya yaitu ARC kantor. Di sini terdiri dari 15 ruangan yang nantinya digunakan untuk tingkat kedekatan tiap ruangan. Untuk A yaitu mutlak, E sangat penting, E penting, O biasa atau cukup, U tidak penting, X tidak dikehendaki. Selanjutnya ARC gabungan. Untuk proses pembuatan dari ARC gabungan sama dengan proses pembuatan dari ARC dari kantor. Untuk ARC antara gabungan dan kantor ini nantinya digunakan untuk proses pembuatan dari ARD. Selanjutnya yaitu dari ARD yang telah dibuat dengan nilai adjacency yang terbesar, maka akan didapatkan AAD kantor dan AAD gabungan seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai template yang telah kami buat. Di sini untuk skala yang digunakan yaitu 1:150, kemudian luasan pabriknya sebesar 7.326 meter persegi. Pada bagian sisi kiri yaitu terdapat legenda yang menjelaskan beberapa alur atau bagian-bagian yang ada pada pabrik tersebut. Untuk pertama yaitu alur masuk atau keluar dari pabrik ini hanya terdapat satu pintu, di mana itu terletak pada bagian samping dari pos satpam untuk proses masuk atau keluar menuju pabrik. Untuk selanjutnya yaitu terdapat pos satpam yang digunakan untuk proses penjagaan dari pabrik tersebut. Di belakang dari pos satpam terdapat parkir motor yang digunakan untuk tempat fasilitas
tempat parkiran motor. Di belakang parkir motor terdapat parkir mobil yang digunakan untuk penempatan mobil dari karyawan-karyawan yang ada di pabrik tersebut maupun tamu-tamu yang nantinya akan memasuki kawasan pabrik. Selanjutnya yaitu terdapat masjid yang terdapat di ujung bagian kanan paling bawah yang nantinya digunakan untuk seluruh karyawan muslim, terutama juga digunakan untuk proses sholat Jumat untuk karyawan laki-laki. Di sini terdapat 100 sajadah yang nantinya akan digunakan. Pada bagian kanan dari masjid terdapat kantin yang digunakan untuk waktu proses makan dari seluruh karyawan. Untuk total yang disediakan untuk seluruh kursi yang ada di kantin ini sebesar 140 karyawan. Selanjutnya sebelah kanan dari masjid yaitu terdapat garasi digunakan untuk penampungan atau peletakan dari truk-truk maupun pick up seperti itu. Selanjutnya pada bagian utara masjid terdapat beberapa ruangan. Untuk ruangan yang paling barat ini merupakan ruang maintenance yang digunakan dalam lalu di sebelah timurnya terdapat toilet wanita, lalu di sebelahnya terdapat toilet pria yang dapat digunakan oleh para karyawan. Di bagian produksi terdapat 2 pintu pada masing-masing toilet yang dapat diakses dari dalam ataupun dari luar. Kemudian di sebelah kanan ada 2 air yang digunakan untuk keperluan pada musola, ada toilet yang juga pada lantai produksi apabila dibutuhkan. Kemudian di sebelah timurnya ada ruang kesehatan yang dapat digunakan bagi karyawan yang merasa tidak enak badan atau digunakan bagi pengecekan kesehatan untuk rekrutan karyawan baru. Kemudian untuk mengakses masjid, kantin, dan juga ruangan-ruangan yang ada di sebelah utaranya terdapat sebuah jalan dengan lebar 1,5 meter yang dapat diakses melalui jalanan yang ada pada sisi selatan kantor. Jadi bisa lewat sini, kemudian masuk ke garasi dan bisa masuk ke jalan sini. Kemudian selanjutnya di bagian produksi. Untuk masuk ke dalam bagian produksi itu terdapat 3. Yang pertama itu locker. Locker ini terdapat 4 lemari yang masing-masing terdiri dari 30 pintu yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh karyawan. Jadi setiap karyawan termasuk bekerja di bagian produksi harus meletakkan barang-barang bawaannya, terutama barang elektronik pada bagian locker. Kemudian pintu masuk kedua dapat diakses menggunakan dari ruang shipping di sini. Kemudian dan akses yang ketiga itu bisa melewati ruang maintenance di sini. Namun untuk yang dapat melewati ruang maintenance ini hanya beberapa orang saja, seperti yang ada pada bagian maintenance dan karyawan kantor bagian produksi. Untuk aliran bahan pada bagian produksi, bahan-bahan yang sudah datang dari truk nanti akan di-unloading di bagian receiving untuk dipilih. Pemilihan ini berdasarkan material ataupun ukuran dari masing-masing. Lalu dipindahkan ke dalam warehouse. Terdapat 3 jenis rak, yaitu rak kecil. Kemudian dari warehouse ini akan dialirkan ke bagian produksi atau departemen di bagian produksi yang lainnya. Untuk aliran secara umumnya dari warehouse ini nanti akan mengalir ke meja pola karton dan meja ukur yang ada di sini. Untuk yang aliran bahan yang mengalir ke meja pola karton, nanti setelah keluar dari meja pola karton ini nanti akan masuk ke meja karton, nanti akan masuk ke meja pola kain menggunakan forklift, kemudian masuk ke meja potong kain. Setelah itu masuk ke meja rakit 1. Dari meja rakit 1. Kemudian nanti di meja ukur ini bahan yang sudah keluar dari ukur nanti akan masuk ke meja potong tali. Dari meja potong tali dan juga meja rakit 1 nanti akan bersama-sama masuk ke bagian single needle. Dari single needle ini nanti akan dijahit. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke bagian mesin drill. Dari mesin drill yang keluar ini nanti selanjutnya akan masuk ke meja rakit 2. Dari meja rakit 2 ini nanti selanjutnya akan masuk ke meja inspeksi untuk melakukan lalu masuk ke meja packing dan selanjutnya dialirkan ke storage. Untuk aliran dari receiving ke warehouse dan dari storage ke shipping itu dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 minggu, sedangkan dari yang ada di bagian produksi yang lainnya itu dilaksanakan setiap hari.
Selanjutnya yaitu pada bagian kantor. Untuk memasuki bagian kantor hanya terdapat satu pintu utama, di mana pintu tersebut terletak pada jalan dekat ruang resepsionis. Apabila nantinya terdapat tamu yang akan memasuki ruangan kantor ini, nantinya akan diletakkan terlebih dahulu di ruang resepsionis, kemudian baru nantinya akan diarahkan ke ruangan-ruangan selanjutnya. Selanjutnya di sebelah barat dari ruangan resepsionis, untuk yang berwarna coklat itu terdapat ruangan departemen pengembangan. Kemudian pada bagian bawah dari ruangan departemen pengembangan itu terdapat ruangan server dan database. Untuk bagian sebelah kiri atau barat dari ruangan dari departemen pengembangan terdapat ruangan CEO. Selanjutnya pada selatan dari ruangan CEO terdapat ruangan direktur utama yang nantinya apabila akan memasuki ruangan direktur utama harus memasuki ruangan sekretaris terlebih dahulu. Pada bagian selatan dari ruangan direktur utama terdapat ruangan pantry yang digunakan nantinya untuk kelengkapan-kelengkapan dari kebutuhan-kebutuhan seperti dapur segala macam itu terdapat di situ. Kemudian juga barang-barang untuk kebersihan juga terdapat di ruangan pantry tersebut. Kemudian pada bagian selatan itu terdapat ruangan rapat yang nantinya digunakan untuk proses apabila ada rapat untuk seluruh departemen-departemen atau apabila terdapat tamu dari luar. Di sebelah kanan dari ruangan rapat itu terdapat departemen personalia. Kemudian di sebelah kanan dari ruangan departemen personalia itu terdapat dua ruangan. Untuk yang sebelah selatan yaitu ruangan musola yang nantinya digunakan untuk seluruh karyawan khususnya kantor apabila akan melakukan ibadah. Untuk bagian utara dari musola terdapat ruangan atau departemen keuangan. Selanjutnya sebelah utara dari departemen keuangan yaitu terdapat departemen PPIC. Untuk bagian barat dari ruangan atau departemen PPIC terdapat departemen pemasaran. Untuk toilet pada kantor ini terdapat dua bagian yaitu toilet wanita dan toilet pria. Untuk toilet wanita terdapat pada bagian paling kanan atau paling timur yang berwarna peach atau pada bagian utara. Sedangkan pada toilet pria yaitu terdapat pada bagian selatan di timur. Untuk jalan menuju musola hanya terdapat satu akses yaitu hanya melewati dari toilet pria tersebut. Untuk jarak atau pembatas antara toilet pria dan toilet wanita terdapat sofa yang nantinya digunakan untuk seluruh karyawan kantor apabila akan melakukan istirahat dan berbincang-bincang dengan karyawan-karyawan dari departemen atau ruangan-ruangan lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk penataan lantai pelayanan produksi ada seperti di sini ada gardu listrik, kemudian di sini ada kompresor, ada generator, dan juga menara air itu dilakukan secara tersebar dan merata menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing tersebut sehingga dapat meng-cover seluruh kebutuhan yang ada pada pabrik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Saya mewakili Apifa dan Corporate mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.